Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan ketiga kita. Melihat anak-anak dalam keadaan yang sehat, senang rasanya ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran IPA kita. Minggu lalu kita belajar juga tentang perpindahan kalor. Bangga rasanya anak-anak ibu sudah bisa merancang satu karya, yaitu oven tenaga surya ya. Supaya apa yang kita pelajari hari ini jadi berkah, jadi kebaikan buat kita, kita akan mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu minta Al-Ihsan untuk memimpin kita berdoa mengawali pembelajaran. Silahkan. Semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Al-Ihsan yang telah memimpin kita berdoa mengawali pembelajaran. Silakan anak-anak ibu untuk mengisi presensi. Kalian masuk ke Nearpod, masukkan kodenya. Presensinya adalah kalian membubuhkan tanda tangan. Silahkan. Nah, pagi hari ini ibu memanggil kalian sebagai engineer muda. Wah, selamat pagi para engineer. Waduh, senyumnya udah beda nih. Iya gitu Bu, iya. Ketika kalian sudah bisa menciptakan suatu karya, berarti kalian adalah engineer muda. Ingat minggu lalu Ibu ceritakan bagaimana Soekarno bilang bahwa di tangan pemuda dengan 10 orang saja bisa mengguncang dunia. Ya, maka di tangan kalian inilah masa depan bangsa Indonesia berada. Di tangan Putri, Akila, Ihsan, Trihapsari, dan yang lainnya. Apa yang kalian lakukan akan menentukan bangsa kita selanjutnya ya. Selamat datang para engineer. Oke, ada beberapa peraturan dan tujuan pembelajaran. Peraturannya yang pertama, kita anak-anak ibu harus menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Dan tujuannya menciptakan satu karya dengan menerapkan prinsip perpindahan kalor. Sudah anak-anak ibu lakukan. Selanjutnya adalah menyimpulkan ciri-ciri benda yang dapat menerima kalor dari lingkungan. Kalau kalian mengerjakan percobaannya dengan sungguh-sungguh, pasti ingat dan sangat mudah tujuan pembelajaran ini ya. Masih ingatkah kalian pembelajaran sebelumnya? Pelajaran sebelumnya adalah tentang 3 cara perpindahan kalor, betul ya? Kembali ke Nearpodnya, kita akan mengingat lagi pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa anak-anak ibu masih mengingat ya pelajaran minggu lalu ya. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Di situ ada gambar yang menunjukkan contohnya. Anak-anak ibu sudah bisa memasangkan dengan baik. Berarti kita bisa lanjutkan pembelajaran kita ke yang selanjutnya. Minggu lalu, di luar jam pelajaran, anak-anak ibu sudah merancang oven tenaga surya per kelompok ya. Nah, sekarang gilirannya kalian mempresentasikan oven rancangan kalian, terus sementara kelompok yang lain menanggapi. Kelompok 1. Hai semuanya, perkenalkan saya Akila dari kelompok 1. Dan perkenalkan juga teman-teman saya dari kelompok saya, ada Bella, Farida, dan Dava. Sekarang saya akan memulai video membuat oven tenaga surya dari kelompok saya.
kita memakai kaleng bekas untuk membuat oven tenaga suryanya, dan kaleng bekas tersebut berbahan dari logam atau besi untuk membuat oven tenaga surya. Kita pun mencoba memasak telur puyuh menggunakan oven tenaga surya buatan kelompok kita tadi, dan hasilnya telur itu pun matang dalam kurang dari 2 jam. Sekian dari kelompok saya. Ada yang ingin menanggapi? Waduh, Hilda kasih tepuk tangan buat Akila dan kelompok 1 yang lain. Itu respon yang baik. Terima kasih, Hilda. Yang lain ada yang mau kasih komentar nggak atau kasih masukan nggak? Kalau cukup silakan kelompok 1 ditutup presentasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil karya inovatifnya membuat oven tenaga surya. Ya, ini jadi inspirasi buat kita. Ternyata dari kaleng kongguan, kaleng yang ada di rumah kita bisa dibuat satu karya yang menjadi menjadi inovasi buat teman-teman yang lain. Ya walaupun memang lama kalau dibandingkan dengan kompor gitu ya memasaknya, tapi ternyata si telur itu matang, itu sudah jadi pencapaian yang luar biasa. Kalau dari Ibu sedikit saja, kelompok 1 sepertinya lupa memasukkan unsur warna hitam ya. Iya, Bu. Ya, padahal warna hitam dia akan menyerap kalor dengan sangat baik. Sebaiknya bagian dasarnya bisa dicat atau dilapisi dengan warna hitam, itu akan jadi lebih cepat ya. Tapi acung jempol, sama-sama kasih reaction yuk buat kelompok 1. Oke, mantap ya Akila dan teman-teman. Terima kasih untuk usahanya ya. Sekarang kita lanjutkan presentasi ke kelompok 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil praktik pembuatan oven tenaga surya yang telah anggota kelompok kami buat. Pertama-tama, di sini kami menyiapkan alat dan bahan. Di sini kami menggunakan kardus, kertas aluminium foil, selotip bening dari hitam, juga gunting atau cutter. Langkah-langkahnya, yang pertama, potong setengah bagian atas kardus menggunakan gunting atau cutter yang berfungsi untuk menimpa makanan nantinya. Yang kedua, lapisi bagian dalam kardus menggunakan kertas aluminium foil karena berfungsi untuk menghantarkan panas. Yang ketiga, beri selotip bening agar kertas aluminium foil tidak jatuh dan bergeser-geser. Yang keempat, lapisi bagian luar kardus menggunakan selotip berwarna hitam karena benda berwarna hitam dapat menghantarkan kalor dengan baik. Yang kelima, masukkan telur ke dalam sebuah wadah, lalu masukkan ke dalam kardus yang sudah dibuat tadi. Kemudian, simpan kardus di ruangan terbuka yang terkena sinar matahari. Yang keenam, tunggu sekitar 20 menit untuk menunggu telur matang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 kalau ada yang mau disampaikan. Sudah sangat bagus, Bu. Sudah sangat bagus. Kalau sudah sangat bagus seperti biasa ya kita kasih reaction buat kelompok 2. Triapsari dan kawan-kawan, terima kasih ya. Unsur-unsurnya yang digunakan sudah mulai lengkap ya.
Jadi aluminium foil digunakan untuk menghantarkan panas, untuk memantulkan panas juga, dan ada unsur warna hitam untuk menyerap panas. Jadi waktunya lebih cepat. Sekarang coba diulang lagi diskusi dalam kelompok, nanti kalian pilih kelompok sendiri, hanya 5 menit, tolong bahas kelebihan dan kekurangan. Nih harus belajar introspeksi diri ya, harus ada kekurangannya, ini bagian saya ini ada apa nih yang kurangnya. Nah, Ibu akan bagi kalian dalam 4 ruangan. Kalian bisa pilih ya. Baik, sudah selesai diskusi ya. Nah, sudah selesai sampai ketemu kelemahan dan kelebihannya. Susah Bu cari kekurangannya katanya. Udah bagus banget. Aduh. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, kembali ke nearpodnya masing-masing. Setelah kita presentasi dan menanggapi hasil dari kelompok temannya, kita akan menarik kesimpulan tentang apa-apa saja yang sudah kalian kerjakan ketika pembuatan oven tenaga surya ya. Bentuknya adalah open-ended question, jadi pertanyaan terbuka, kalian bisa jawab dengan kalimat masing-masing. Siap? Ya, sepertinya semua sudah memberikan jawaban, waktunya sudah habis, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang ketiga. Tentang kelebihan dan kekurangan. Oke, time's up. Terakhir, ini ya. Ya, tadi kalian sudah menyimpulkan apa yang sudah kalian kerjakan di pembuatan oven tenaga surya ya. Ternyata hasilnya juga variatif, menunjukkan kalau kalian kreatif ya. Nah, ini yang harus kita kembangkan ya di pendidikan Indonesia zaman sekarang. Kreativitas, tidak takut salah, terus berani mencoba hal-hal yang baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita kerjakan, bisa kita kembangkan. Nah, kita akan lanjutkan anak-anak Ibu dengan uji pemahaman. Jadi kalian kembali lagi ke nearpodnya. Kita akan memanjat gunung. Silakan memilih karakter masing-masing. Kita mulai. Let's start. Oke, kita lanjutkan. Ya, sepertinya kalian sudah mulai lancar menggunakan nearpodnya ya, time to climb-nya, senang melihatnya. Hari ini kita mereview apa yang kalian kerjakan dalam pembuatan oven tenaga surya. Kita lihat tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan oven tenaga surya. Ada yang tahu? Boleh dibuka mikrofonnya, kenapa kita menggunakan logam atau aluminium foil? Silakan dibuka mikrofonnya. Saya Bu. Oke, Triapsari. Karena kita menggunakan kertas aluminium foil untuk memantulkan cahaya matahari ke dalam kardus. Oke, fungsinya adalah memantulkan cahaya matahari ke dalam kardus. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, Ibu berharap kemampuan kalian menciptakan oven tenaga surya itu tidak berhenti di sini saja gitu ya. Kedepannya coba kembangkan lagi kreasinya, daya ciptanya untuk membuat sesuatu yang baru lagi. Pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk anak-anak Ibu yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada, kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ibu minta Al-Ihsan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Al-Ihsan. Ibu ucapkan selamat, kalian sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dan Ibu akan tutup pembelajarannya. Sampai ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu.